kajian kita mengenai ujian-ujian selama kehidupan kita ini. Kita sudah bisa menghitung ada 7 ujian besar yang tersurat di dalam Al-Quran itu, yang merupakan perjalanan hidup kita. Ibarat orang berjalan itu di pematang sawah gitu, ya, ada jalan-jalan licin selama kita berjalan, ya. Kita sudah 5 memahami, insya Allah meresapi, dan sudah direkam di dalam YouTube, ya. Ada 2 lagi, ya, yang besar, yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada 2 kata, ya. Ada 2 kata di dalam ujian ke-6 ini. Liyabtaliyakum, kami menguji kamu. Kemudian ada kata waliyabtaliyallah, ya. Di sini Allah yang menguji, dijelaskan Allah yang menguji, ya. Ini dalam pelajaran tafsir, kalau Allah dilekatkan pada sesuatu, sungguh dahsyat ujian tersebut, ya. Sama dengan kitab, ya, kitab. Tapi kalau kita kitabullah, ya, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Itu luar biasa, ya. Perbedaan-perbedaan seperti itu mempengaruhi jiwa kita, gitu, ya. Dalam ujian yang ke-6 ini digambarkan pada waktu perang Uhud, ya. Perang Uhud itu di zaman itu kita kenal ada yang diperintah untuk pada posisi di bukit, ya, yang siap dengan senjata panah, ya, diperintah di dalam peperangan tersebut pada posisi senjata panah. Mula-mula tentara Islam itu menang, tapi karena tidak disiplin, ketika mereka melihat kemenangan dan ada pampasan perang, mereka turun, sehingga ada kekalahan, dan malahan Nabi Muhammad SAW terluka parah. Allah menyatakan, kami menguji kamu, aku menguji kamu. Jadi ini suatu sejarah yang punya arti, ya. Bisa saja orang yang mendapat posisi, katakanlah seorang ulama, ya, seorang ulama yang mendapat posisi, bisa memperoleh bagian operasional menjalankan dakwah, gitu, ya. Ada misalnya satu lembaga yang boleh dia menggunakannya untuk kepentingan kehidupannya, ya, seperti zakat, amil zakat, ya. Itu merupakan ujian, ya, ujian. Perang boleh memperoleh pampasan perang, itu suatu ujian, ya. Inilah berat, ujian ini udah cukup berat, ya. Di sini ada 2 kelompok. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ali Imran 152. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kami saksi, apa yang kami sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dan mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ya. Jadi di dalam perjuangan itu ada iming-iming, sehingga ada yang cenderung kepada memperoleh kehidupan dunia, ya. Ada juga yang mencari kehidupan akhirat. Ada iming-iming gitu, ya. Mampasan perang itu iming-iming merupakannya. Ada yang niatnya tetap istiqomah pada urusan akhirat, dia pun memperoleh urusan dunia. Tapi ada orang yang cenderung itu merupakan ujian bagi kita, ya. Begitu juga kita mengurus masjid, ya, mengurus lembaga-lembaga sosial, di mana boleh kita memperolehnya, tapi hanya sekedar untuk hidup, sekedarnya saja, ya. Coba perhatikan sekarang ini banyak ulama-ulama yang hidupnya mewah, jadi miliuner, ya, karena dia lupa bahwa itu hanya sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Nah, mari yang kedua kita baca. Itu dalam bahasa liyabtaliyakum, masih sederhana, ya. Untuk menguji kamu, maksudnya Allah menguji kamu. Kalau di yang kedua yaitu disebutkan waliyabtaliyallah, dan Allah ingin menguji kamu. Nah, ini persoalan agak berat, ya. 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan dan Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa bentuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati apa yang tidak mereka terangkan kepada merahasiakan, ya, kelompok-kelompok munafik, ya. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dihukum, tidak akan dibunuh. Saya ulang, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini, ya. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh keluar juga. Jadi itu kelompok munafik mengkhianati sepertiga antara itu kelompok munafik, sehingga mereka berpikir bisa selamat, ya. Allah menunjukkan kekuasaannya,
Kalau memang ditetapkan kamu meninggal, dibunuh, maka keluar rumah. Nah, gitu ya. Ini yang berurusan dengan hakikat tauhid, ya. Jadi kita membaca Quran itu harus membedakan, ya, ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Oh, ini maksudnya tauhid. Jadi kita bisa memilah-milah, ya, memilah-milah bagaimana. Oh, ini maksudnya di dalam beribadah. Oh, ini Allah menunjukkan kebesarannya. Dalam ibadah ada 4. Ibadah fikir, zikir, ibadah qalbu, ibadah materi dan non materi, dan ibadah fisik. 4. Kita lihat. Kalau Allah menunjukkan kebesarannya, tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah, ada 4 juga, ya. Allah pertama menunjukkan kebesarannya. Kedua, Allah menunjukkan kelemahan kita. Kemudian Allah menjanjikan sesuatu kepada kita. Kemudian Allah akan menghukum kita. Nah, itu dari 4 saja. Kita terus ngeklik, ya, dalam bacaan tersebut, ya. Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh keluar juga. Nah, gitu. Ke tempat mereka terbunuh. Jadi kalau takdir Allah sudah menetapkan terbunuh, ya terbunuh. Maka terjadi perselisihan antara Jabariyah dan Qadariyah. Di satu pihak menganggap Allah lah semua menentukan. Ya memang hakikatnya begitu. Sehingga kelompok-kelompok itu berserah saja. Ada lagi kelompok yang menyerahkan, ya, diri semuanya ditentukan Allah. Ada yang tidak. Karena pemahaman Al-Quran itu terpotong-potong. Kalau menurut saya terpotong-potong, itu akibatnya, ya. Jadi kalau membaca misalnya berkenaan dengan ulil albab, baca seluruh ayat berkenaan ulil albab. Berkenaan ibadur rahman, baca seluruhnya. Jadi dari bacaan itu akan tercerna sesuatu yang dapat kita pahami secara komprehensif, ya. Terbunuh, Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah mengetahui isi hati. Mudah-mudahan kita, ya, paham betul-betul terkait dengan kehidupan dunia ini. Kita memperoleh sesuatu yang legal, ya, yang sah. Tapi ingat, itu adalah ujian buat kita. Saya kira untuk sementara cukupkan sampai di sini dulu. Kita baca saja, ya. Nanti subuh besok malam insyaallah kita akan teliti kata-katanya, ya. Sudah itu ada lagi di tengah antara ayat 152 dan 54 ada 53, yaitu ketika Rasulullah celaka gitu. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil-manggil kamu, kelompok lain. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan agar kamu tidak sedih lagi, ya. Agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu pada waktu Rasulullah mendapat musibah, ya, dipanggil-panggil nggak datang, nggak perhatian, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.